Halo, perkenalkan nama saya Carlita Gracia Garanta dengan NIM P211244064. Di sini saya akan membawakan mata kuliah kimia dasar yaitu sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap. Sifat koligatif larutan atau SKL yaitu sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan bukan pada jenis zat terlarutnya. Ada 4 sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap yang disimbolkan dengan delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku yang disimbolkan dengan delta TF. Dan yang keempat, tekanan osmosis yang disimbolkan dengan P. Namun pada pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas tentang penurunan tekanan uap saja. Apa itu tekanan uap? Tekanan uap adalah nilai yang menunjukkan kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Jadi, jika suatu zat atau cairan mempunyai tekanan uap yang tinggi, itu menunjukkan bahwa zat atau cairan tersebut mudah menguap. Sebaliknya, jika zat atau cairan mempunyai tekanan uap yang rendah, maka menunjukkan bahwa zat atau cairan tersebut sukar menguap. Lalu, apa itu penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap adalah berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terhadap tekanan uap pelarut murninya. Misal, ini adalah pelarut murni dan ini adalah larutan. Pelarut murni hanya mengandung pelarut saja. Contohnya adalah air. Nah, sedangkan larutan campuran antara pelarut dengan zat terlarut, itu contohnya campuran air dengan larutan gula. Pelarut murni mudah menguap dibandingkan dengan larutan. Artinya, larutan sukar menguap. Kenapa? Karena adanya zat terlarut yang akan menutupi sebagian permukaannya. Cairan yang mudah menguap memiliki tekanan uap yang lebih tinggi dibandingkan cairan yang sukar menguap. Artinya, tekanan uap pelarut murni lebih besar dibandingkan tekanan uap larutan. Nah, tekanan uap pelarut murni disimbolkan dengan P0. Tekanan uap larutan disimbolkan dengan P. Berarti P0 besar daripada P. Jadi mengalami penurunan. Makanya disebut dengan penurunan tekanan uap. Untuk mengetahui besar penurunan atau delta P berarti sama dengan P0 dikurang P. Besarnya tekanan uap bisa menggunakan rumus lain juga yaitu delta P sama dengan P0 dikali XT. Rumus ini merupakan pengembangan dari persamaan sebelumnya yaitu delta P sama dengan P0 dikurang P. Kemudian jika yang ditanya adalah tekanan uap larutan, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan P0 dikali XP. Nah, untuk keterangannya yaitu P sama dengan tekanan uap larutan, P0 sama dengan tekanan uap jenuh, kemudian X adalah salah satu konsentrasi larutan yaitu fraksi mol. Berarti kalau XT adalah fraksi mol terlarut, sedangkan XP adalah fraksi mol pelarut. Nah, untuk mencari X atau fraksi mol berbeda antara fraksi mol larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Jadi untuk larutan non-elektrolit, persamaan ini bisa kita jabarkan menjadi delta P sama dengan P0 dikali mol zat terlarut per mol total atau mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Begitupun halnya sama dengan persamaan ini. Bisa kita jabarkan menjadi P sama dengan P0 dikali mol pelarut dibagi dengan mol campuran atau larutan yaitu NP ditambah NT. Jadi N adalah jumlah mol. Jika belum diketahui, salah satu cara untuk mengetahui jumlah mol rumusnya adalah gram per mr. Bagaimana dengan larutan elektrolit? Untuk larutan elektrolit, penjabaran dari rumus ini menjadi delta P sama dengan P0 dikali mol zat terlarut kemudian dikali I dibagi dengan mol zat terlarut dikali I ditambah dengan mol pelarut. Sedangkan untuk mencari tekanan uap larutan elektrolit, rumusnya bisa kita jabarkan menjadi P sama dengan P0 dikali
NP per NP ditambah NT dikali I. Apa itu I? I adalah faktor Van Hoff. Van Hoff ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. N di sini adalah jumlah ion, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Contoh soal, tekanan uap air murni pada 25 derajat Celcius adalah 23,76 mmHg jika kedalaman 90 gram air Mr18 dilarutkan 18 gram glukosa Mr180, maka penurunan tekanan uap larutan adalah. Nah, diketahui tekanan uap pelarut nilainya adalah 23,76 mmHg. Kemudian pelarut yaitu 90 gram air dan Mr air diketahui adalah 18. Berarti glukosa adalah zat terlarutnya. Massa atau gram terlarutnya itu adalah 18 gram. Kemudian MRT-nya juga diketahui yaitu 180. Maka penurunan tekanan uap larutan adalah, nah perhatikan di sini ada kata penurunan. Berarti yang ditanya itu adalah delta P. Penyelesaiannya adalah delta P sama dengan P0 dikali mol zat terlarut per zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Diketahui P0 sama dengan 23,76 dikali mol zat terlarut. Ingat, mol sama dengan gram per mr. Berarti kalau mol zat terlarut, berarti gramnya si terlarut, yaitu 18 per mr-nya terlarut, yaitu 180 dibagi 18 per 180 ditambah molnya pelarut, yaitu 90 dibagi dengan mr pelarut, yaitu 18. Selanjutnya kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 18. Berarti jadi 1, 180 jadi 10. Nah, kemudian dibagi 90 itu dibagi 18 menjadi 5. Sama dengan 23,76 dikali 1 per 10 dibagi 1 per 10 ditambah 5 sama dengan 1 per 10. 10-nya bisa kita coret, jadinya 23,76 dibagi 51 atau sama dengan 0,47 mmHg. Jadi penurunan tekanan uap larutannya adalah 0,47 mmHg.